Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat, tidak kurang sesuatu apapun dan selalu bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Saya, Pinky Daria, senang sekali bisa menyapa Anda dan bisa mengajak Anda untuk mengikuti sebuah diskusi yang mana diskusi ini rasanya paling dibutuhkan untuk para orang tua murid atau para siswa-siswi yang akan segera menjadi mahasiswa dan mahasiswi sedang berupaya untuk mencari peluang. Kira-kira perguruan tinggi mana yang sekiranya paling tepat untuk menjadi bagian dari perguruan tinggi tersebut, dan kira-kira sistemnya seperti apa, teknisnya juga seperti apa untuk bisa bergabung. Nah, ini sangat penting sekali. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai kesiapan UNESA dalam menyelenggarakan UTBK, SBMPTN dan jalur SPMB Mandiri 2021. Dan dalam kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan para narasumber saya yang sangat luar biasa, tidak berada di satu ruangan, namun momen seperti sekarang ini itu sudah biasa karena adanya kemajuan teknologi digital membuat kita yang jauh terasa dekat. Langsung saja saya akan menyapa Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik yang kabarnya saat ini sedang berada di Denpasar. Apa kabar, Prof? Prof Bambang, apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Mbak Pinky. Alhamdulillah sehat selalu, baik. Sehat? Selamat malam petang pada pemirsa di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof saat ini sedang berada di Denpasar ya, Prof? Betul, sedang ada kegiatan terkait dengan penyiapan guru masa depan itu dari Dirjen GTK tadi malam mulai. Baik, jarak tidak menjadi batasan buat kita. Dan berikutnya sudah ada lagi satu narasumber yang juga sangat teristimewa, yaitu Dr. Sukarmin MPD, Ketua Satuan Admisi UNESA. Selamat malam Bapak Sukarmin. Selamat malam Mbak Pinky. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, baik kalau begitu. Nah, saat ini kita sedang dalam sebuah diskusi yang sedang dinanti-nantikan para orang tua, para calon mahasiswa, mahasiswi. Nah, banyak yang mempertanyakan mengenai UTBK atau SBMPTN ya, yang merupakan jalur masuk perguruan tinggi melalui tes yang akan segera diselenggarakan. Nah, sebetulnya apa yang membedakan SBMPTN yang diselenggarakan tahun ini dengan yang tahun sebelumnya yang diselenggarakan di UNESA? Monggo, Prof, silakan dijelaskan. Terima kasih. Selamat petang pemirsa di rumah, Mbak Pinky dan kawan-kawan. Pada prinsipnya UTBK itu adalah cara untuk jalur SBMPTN. Jadi ujian tulis berbasis komputer. Yang berbeda dengan tahun kemarin adalah peserta pada tahun kemarin itu melakukan tes dulu. Setelah mendapatkan skor, mereka baru memilih program studi di perguruan tinggi. Tapi saat ini tidak demikian. Mereka memilih dulu, baru kemudian tes. Hampir sama dengan 2-3 tahun yang lalu, akan tetapi 2-3 tahun yang lalu itu adalah tes tulis, paper and pencil test. Ya, itu prinsipnya. Baik, berarti yang membedakan untuk tahun ini mungkin boleh ditekankan kembali. Mohon maaf tadi suaranya agak kurang jelas. Ya. Berarti tahun ini yang akan dimulai adalah mereka memilih program studi dulu. Program studi dulu, baru tes. Baru kemudian tes akan dilaksanakan. Dulu mereka tes, dapat skor. Begitu dapat skor, mereka baru memilih program studi mana yang kira-kira sesuai dengan skor saya begitu. Baik, dengan perubahan ini kalau harapannya, kurang jelas mungkin Pak Karmin bisa memberikan tambahan ini. Monggo, silakan. Suara yang agak silakan ini. Pak Karmin untuk tambahannya. Halo. Jadi gini. Halo. Pada tahun ini, rupanya. peserta itu sudah memilih program studi. Jadi misalnya ingin ke UNESA, jurusan kimia, jurusan bahasa Indonesia, jurusan olahraga. Baru nanti Senin besok dimulai tes. Nah, kalau dulu kan tidak. Dulu kan tes dulu, dapat nilai, begitu tahu nilainya, oh nilai saya sekian,
oh saya akan memilih di Unesa jurusan apa gitu. Itu aja perbedaannya, Mbak Pinky. Oh, baik. Berarti dengan kata lain sekarang sudah lebih jelas begitu ya. Tujuannya mau masuk jurusannya apa, ya udah itu dipilih dulu, baru kemudian silakan untuk melaksanakan tesnya. Seperti demikian. Baik kalau begitu. Nah, Unesa menjadi salah satu tempat untuk tes UTBK tahun ini. Kira-kira bagaimanakah kesiapan Unesa menjelang UTBK SBMPTN? Pak Prof, silakan. Pak Prof, silakan. Atau mungkin bisa dibantu oleh Pak Karmin. Oke, jadi alhamdulillah ini Unesa mendapat kepercayaan dari peserta ya. Hal itu ditunjukkan oleh cepatnya kursi penuh. Jadi Unesa itu 5 hari sebelum tutup ya, masa berakhir itu sudah penuh. Itu artinya kami dipercaya oleh masyarakat. Nah, kepercayaan itu tidak kami sia-siakan ya. Kami sudah menyiapkan segalanya ya. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya misalnya, khususnya untuk penanganan COVID. Kami juga berkoordinasi dengan PLN, kemudian dengan Polres, kemudian dengan penyedia jaringan ya. Nah, semua itu kami lakukan semata-mata agar peserta itu nanti nyaman melaksanakan tes di Unesa. Itu Mbak Pinky. Baik, Pak Prof, apakah sudah bisa jaringannya? Silakan Pak Prof. Sudah saya ubah itu jalurnya ini pakai apa pertanyaan yang tadi kah? Jadi untuk kesiapannya Unesa Pak, silakan ditambahkan. Iya, saya kira Unesa sudah siap dengan semuanya, fasilitas maupun pengawas ya, yang pengawas. Kami ini dalam UTBK menggandeng mitra yaitu UNUSA sebagai tempat pelaksanaan UTBK. Ada 2 lokasi. Bahkan kalau dicermati ada 3 lokasi, yaitu satu di kampus Tintang, yang kedua di kampus Lidawetan, yang ketiga di kampus UNUSA. Itu. Insya Allah sudah siap semuanya dan kami sudah melakukan sosialisasi kepada para pengawas dan mereka sudah siap untuk melaksanakan. Baik, untuk pendaftaran dari SBMPTN UTBK 2021 ini apakah masih dibuka atau sudah ditutup? Sudah ditutup karena tinggal seminggu lagi ya pelaksanaan, nggak sampai tanggal 12 sudah kita mulai. Unesa alhamdulillah dari 4 perguruan tinggi di Surabaya, PTN di Surabaya, itu termasuk yang paling awal tutup sesuai dengan kuotanya. 5 hari sebelum batas akhir penutupan kami sudah habis kursinya begitu, sampai angka 15.000 lebih 187 gitu. Wow, jadi kursi kuota untuk Unesa dalam pendaftaran UTBK SBMPTN itu sudah ditutup 5 hari sebelum masa pendaftaran habis, begitu Prof? Betul, iya. Total sekitar 15.000 lebih untuk pendaftarannya? Betul, iya. Dan sudah habis kuotanya? Sudah habis 5 hari sebelumnya malah. Luar biasa, pertama kali Unesa yang menutup pendaftaran. Berarti dengan kata lain untuk tes sendiri akan dilaksanakan kapan? Tanggal 12 April. Pada tanggal? Minggu depan ya, Senin ya. 12 April. 12 April, ini akan berlangsung 1 gelombang atau akan ada 2 gelombang? Ada 2 gelombang gitu ya. Gelombang pertama 1 minggu, kemudian ada jeda waktu seminggu, dilanjutkan dengan gelombang yang kedua. Gelombang kedua akan dilaksanakan? Seminggu setelah jeda. Jadi tanggal Pak Karmin mungkin bisa menjelaskan tanggal. Silakan Pak Karmin. Oke, jadi betul ya. Jadi Senin besok 1 hari sebelum puasa ya, itu sudah dimulai hari pertama. Itu berlangsung 7 hari, nanti sampai tanggal 18. Kemudian jeda seminggu, kemudian nanti tanggal 26 April itu ada gelombang kedua. Nah, setiap hari itu dibagi menjadi 2 sesi, Mbak Vicky. Ya, jadi ada sesi pagi, ada sesi siang. Jadi seperti itu. Sehingga kita total itu ada 28 sesi. Total 28 sesi. Tadi kalau yang sesi pertama itu 12 April sampai dengan tanggal? Bukan. Jadi gini, setiap peserta itu hanya ujian 1 kali, 1 sesi. 1 kali saja 1 sesinya, baik. Ya betul. Nah, sesi pertama itu diawali tanggal 12 April Senin besok.
sehingga yang sudah ujian di sesi 1 ya sudah selesai. Sudah Dan selesai, sesi ya? 2 nanti ganti peserta yang berikutnya. Seperti dan seterusnya sampai ke sesi 28. Itu. Wah, berarti dengan kata lain akan ada beberapa teknis yang harus diperhatikan karena harus bergantian begitu. Apa ini yang harus Betul. diperhatikan Pak Karmin? Ya betul. Jadi peserta ya itu betul-betul harus mencermati jadwalnya, ya. Dia sesi berapa di hari apa, itu harus betul-betul dilihat. Jangan sampai datang hari sebelumnya yang tidak dilayani, nanti ketika kelewat juga tidak dilayani. Jadi seperti itu. Berarti nanti pada saat pelaksanaan tanggal 12 April untuk sesi pertama mulai dari jam berapa, Pak? Nah, kita mulai pagi atau sesi 1 itu jam berapa? 6.45 pagi itu peserta sudah masuk ke ruangan. Nah, jadi artinya peserta harus menuju kampus atau masuk ke kampus itu jam sebelumnya. Gitu. Nah, sesi 1 itu nanti akan berakhir jam 10.30. Nah, kemudian sesi 1 keluar, pulang istilahnya, baru nanti sesi 2 mulai masuk ruangan jam 1 siang, jam 13. Jam 13. Baik, untuk jumlah peserta tes nantinya untuk per sesinya berarti sekitar berapa banyak Pak jumlahnya? Baik, ditahan dulu Pak Karmin, nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita harus jeda sesaat, Pak Prof juga mohon sabar sejenak dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Untuk Anda jangan kemana-mana karena ingat persiapkan pertanyaan Anda karena kita juga akan ada sesi tanya jawab. Anda boleh tanya segala sesuatu yang berhubungan mengenai kesiapan UNESA dalam menyelenggarakan UTBK SBMPTN dan jalur SPMB Mandiri 2021. Tetap bersama kami. PTN 2021. Melihat lokasi ujian sehari sebelum pelaksanaan ujian secara daring ya. Menggunakan masker, memakai sarung tangan, membawa hand sanitizer, ballpoint, dan juga alat tulis jika diperlukan. Membawa fotokopi ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan sedang duduk di kelas 12. Memiliki suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius, mengikuti prokes, menjaga jarak dan kebersihan. Bagi peserta disabilitas, tenang, saat di ruangan kalian akan didampingi oleh panitia. Sampai jumpa di UTBK SBMPTN 2021, sampai jumpa di UNESA. Pemirsa, kita kembali lagi masih bersama dengan kesiapan UNESA dalam menyelenggarakan UTBK SBMPTN dan jalur SPMB Mandiri 2021 dan masih bersama dengan kami Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD dan juga Ketua Satuan Admisi UNESA Dr. Sukarmin MPD. Baik, berarti dengan kata lain kita kembali lagi tadi sempat untuk pertanyaan yang terputus Pak Karmin, berarti untuk kuotanya sendiri dari yang sesi 1 atau gelombang pertama dan juga gelombang kedua sendiri bagaimana? Oke, jadi berdasarkan kapasitas komputer yang kami miliki, kami setiap sesi itu menampung atau menguji 550 peserta. Jadi sehari 2 sesi, berarti sehari kami bisa mengetes ada 1.100 peserta, gitu Mbak Vicky. Baik kalau begitu. Nah, salah satu hal yang sangat teristimewa juga dari UNESA ini merupakan salah satu kampus ramah disabilitas. Nah, ini juga sangat penting sekali, pasti banyak yang ingin tahu. Kira-kira bagaimana persiapan UNESA bagi para peserta tes UTBK SBMPTN 2021 untuk teman-teman disabilitas? Prof, silakan. Ya, Mbak Pinky. UNESA sudah menyanangkan diri sebagai perguruan tinggi yang berkeunggulan di bidang olahraga, di bidang seni, dan yang terakhir di bidang disabilitas. Nah, untuk disabilitas ini tampaknya di 4 PTN di Surabaya hanya UNESA yang menerima mahasiswa
untuk ikut tes UTBK. Jadi nanti ada sistem-sistem khusus, perencanaan-perencanaan secara khusus itu, ruangnya juga khusus, mereka juga difasilitasi secara khusus untuk anak-anak ini. Itu kira-kira di sesi ke-7, betul Pak Karmin ya, di tahap kedua, khusus untuk mereka, memang jam itu. Dan itu secara detail Pak Karmin mungkin bisa menjelaskan. Iya, Pak Karmin silakan ditambahkan. Oke, betul. Jadi gini Mbak Vicky, jadi Indonesia ini satu-satunya di Surabaya yang melayani tes masuk yang disabilitas. Ya. Kami memang mengumpulkan di satu waktu tertentu, yaitu di sesi 7 atau di hari keempat, ya. Jadi kami sudah menyediakan seperti yang Prof. Bambang sampaikan tadi, saya letakkan di ruang khusus yang mudah diakses oleh para peserta disabilitas, ya. Kemudian alat-alat ya, yang namanya regret ya untuk menulis tunanetra itu juga kami siapkan, termasuk pengawasnya. Jadi kami betul-betul menyiapkan hal tersebut. Kemudian untuk yang tunadaksa ya, kami juga sudah menyiapkan jalur ya, jalur misalnya ada yang menggunakan kursi roda dan lain-lain ya, itu juga sudah kami siapkan jalurnya. Nah, semua yang disabilitas itu kami satukan satu waktu, yaitu di sesi 7 atau di hari keempat pagi itu, Mbak. Jadi memang ada waktu yang khusus dipersiapkan untuk teman-teman disabilitas. Betul. Seperti demikian. Betul. Nah ini mungkin secara umum, apakah ada tips yang bisa diberikan untuk persiapan bagi teman-teman yang akan mengikuti UTBK SBMPTN? Supaya pengerjaannya juga bisa lebih maksimal. Jadi ya, monggo Pak Karmin saja. Jadi persiapan secara umum berarti ini ya, bukan yang untuk disabilitas ini, Mbak Vicky ya. Disabilitas boleh dan juga umum, Pak Karmin. Umum, ya. Oke. Jadi yang untuk disabilitas nanti kami akan menerima di pintu masuk, sehingga nanti pengantar ya untuk yang disabilitas begitu sampai pintu masuk, ya panitia akan siap menangani, istilahnya mengantar sampai ke ruang ya, kemudian sesuai dengan prosedur kami akan melayani sesuai dengan jenis disabilitasnya seperti itu. Nah, kemudian kalau persiapan secara umum, nah ini juga perlu diketahui ya, karena kan banyak sekali hoax sekarang ya. Jadi ada informasi ini, nah itu jangan langsung percaya ya. Jadi carilah di website resmi di perguruan tinggi ya. Kalau di UNESA itu adalah di sipenmaru.unesa.ac.id. Nah, yang perlu diperhatikan atau disiapkan Mbak Vicky ya. Jadi sekarang masih ada waktu kan yang sesi 1 ada yang Senin. Ada juga yang sesi 2 masih agak jauh ya. Jadi betul-betul fokus ke materi yang akan diujikan. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fokus menjaga kesehatan. Jadi hindari jangan sampai ketika tes nanti posisinya posisi sakit, apalagi terpapar COVID. Nah, itu nanti akan merugikan peserta sendiri. Nah, kemudian yang harus disiapkan, Mbak Vicky ya. Jadi nanti sebelum berangkat ke UNESA ya, carilah lokasinya. Nah, cari lokasi tidak harus datang ke kampus, tidak harus datang ke Surabaya ya. Kami nanti akan menyediakan barcode logshare ya, lokasi ya. Nah, nanti peserta cukup barcode kode yang kami berikan. Dan nanti di Google Maps sudah akan gedung saya di sini. Nah, jadi itu sudah akan ketemu. Itu yang pertama. Sehingga itu menghindari nanti bulat saja ya ke sana ke sini keberasuk sehingga terlambat. Nah, itu jangan sampai. Kemudian yang kedua, kelengkapan kesehatan itu juga harus disiapkan ya. Jadi akan lebih baik kalau peserta itu menyiapkan sendiri, itu akan lebih nyaman, lebih percaya diri ya. Jadi contohnya masker ya. Masker nanti ketika masuk ruang itu harus diganti masker yang baru. Nah, kami memberi kesempatan ya, misalnya peserta ingin membawa sendiri masker yang baru itu, nah itu kami silakan karena itu terkait kenyamanan tadi. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian juga alat tulis ya, karena nanti di dalam nanti ada presensi yang harus tanda tangan. Nah, alangkah baiknya
ballpoint itu membawa sendiri sehingga tidak pinjam dari temannya atau pinjam dari panitia. Itu nanti akan memungkinkan lah istilahnya, yang memungkinkan kontak dengan orang lain. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Pinky. Baik. Nah, kalau kita mendengar juga ada yang namanya passing grade. Nah, kira-kira apakah benar ada passing grade yang ditentukan untuk dapat masuk ke beberapa prodi tertentu begitu? Dan kalau memang betul seperti itu, apakah ada cara untuk bisa menentukannya? Silakan, Prof. Iya, tidak benar sebenarnya, passing grade tidak kita tentukan. Jadi ini lebih murni kepada perankingan dari satu kelompok pemilih di prodi tertentu. Nah, perankingan itu didasarkan pada kuota. Perlu diketahui bahwa untuk tiap prodi itu dibagi-bagi. 25% jatah prodi itu sudah diambil untuk jalur SNMPTN. Sementara untuk SBMPTN melalui UTBK ini porsinya 45%. Dan nanti terakhir itu ada 30%. Karena itu setiap calon peserta yang mendaftar itu mereka bersaing di kelompok prodi yang sama. Tidak ada passing grade. Nah, passing grade itu akan berbeda-beda setiap tahun. Hanya saja memang setiap peserta bisa atau harus melihat data-data belum. Tapi penentuan passing grade tidak. Itu. Saya kira semua harus paham tentang ini. Baik. Nah, kalau tadi kita sempat menyentuh mengenai masalah protokol kesehatan. Bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan oleh UNESA dalam ruangan selama tes berlangsung? Dan apakah perlu untuk para calon peserta ini melaksanakan tes rapid mungkin sebelum pelaksanaan tes UTBK? Mungkin bisa jawab ya. Silakan Pak Karmin. Jadi gini Pak Pinky, kami di Surabaya, jadi UNESA, ya, ITS, kemudian UNER dan UPM, ya, itu secara intensif kami berkomunikasi dengan tim Satgas dari Kota Surabaya. Jika kami sepakat, ya, kami berempat ini, ya, di 4 bulan ini sepakat kita menggunakan aturan yang sama, kemudian berdasarkan rekomendasi dari Pemkot. Ya. Kesimpulannya kemarin adalah peserta tidak perlu membawa hasil tes rapid, tidak perlu. Ya. Nah, keputusan ini tentu saja membawa konsekuensi. Ya, konsekuensinya adalah kami panitia harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Nah, sehingga mulai dari dia masuk kampus, ya, itu sudah mulai diatur. Nah, jadi misalnya yang di kampus Ketintang itu hanya satu jalur, jadi masuk di depan, nanti keluarnya di belakang, tidak boleh balik. Kemudian diatur lagi peserta turun, kemudian pengantar yang mobil, ya, itu harus langsung keluar, tidak boleh parkir di kampus. Nah, misalnya seperti itu, ya. Terus kemudian peserta tidak diizinkan membawa mobil sendiri, karena nanti kami sudah menyiapkan spanduk-spanduk bahwasanya kami tidak menyediakan parkir mobil di dalam kampus. Jadi parkir hanya untuk pengawas saja. Nah, ini semata-mata untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, begitu nanti masuk gedung sudah semakin Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda pemirsa, jangan lupa seperti biasa dipersiapkan untuk pertanyaannya. Kita ada sesi interaktif. Ya. Baik, ya. Prof. Pak Sukarmin, kita jeda sesaat ya, nanti kita akan segera kembali lagi. Dan kami ingatkan untuk seluruh pemirsa, jangan lupa buat yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, Anda bisa mengirimkan via WA, nomornya adalah di 081332266779. Saya ulang sekali lagi, untuk nomor WA adalah di 081332266779. Silahkan sampaikan pertanyaan Anda ke nomor WA tersebut, nanti akan dijawab langsung oleh pihak UNESA dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Peserta untuk UTBK SBMPTN 2021. Melihat lokasi ujian sehari sebelum pelaksanaan ujian secara daring ya.
Menggunakan masker, memakai sarung tangan, membawa hand sanitizer, ballpoint, dan juga alat tulis jika diperlukan. Membawa fotokopi ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan sedang duduk di kelas 12. Memiliki suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius, mengikuti prokes, menjaga jarak dan kebersihan. Bagi peserta disabilitas, tenang, saat di ruangan kalian akan didampingi oleh panitia. Sampai jumpa di UTBK SBMPTN 2021, sampai jumpa di UNESA. Pemirsa, kita kembali lagi dan kita akan mengenal lebih dekat, juga tahu lebih dekat bagaimanakah persiapan dari UNESA menjelang UTBK SBMPTN. Dan tadi sempat terputus Pak Karmin, Bapak Sukarmin, tadi kita sempat terputus untuk penjelasan mengenai protokol kesehatan. Tadi terakhir itu bahwa di area kampus tidak menyediakan lahan parkir bagi para peserta. Betul begitu? Silakan Pak, dilanjutkan. Betul. Oke, jadi kami ulangi ya. Peserta nanti di-drop oleh pengantar dan kami tidak menyediakan parkir mobil. Nah, kalau sepeda motor kami masih menyediakan. Nah, kemudian begitu turun sudah itu perlakuan kami sangat ketat terhadap semua ya peserta dan panitia. Jadi begitu masuk seperti yang saya sampaikan tadi, peserta harus melepas masker yang lama, yang masker perjalanan dari rumah ke kampus itu harus dilepas, diganti dengan masker yang baru. Nah, masker yang baru ini boleh ya kami memperbolehkan ya peserta membawa sendiri, karena kan jenis masker bermacam-macam, dan mungkin peserta nyaman dengan masker yang biasa dipakai, silakan. Kemudian cuci tangan jelas, kemudian harus menggunakan sarung tangan ya. Kemudian sepatu harus dilepas, dimasukkan ke kantong plastik. Ya, gitu ya, karena lab kami ya, lab komputer kami mayoritas menggunakan karpet ya, sehingga ketika masuk peserta harus melepas sepatu dan kaos kakinya. Nah, di dalam ruang ya kami sudah mengatur jarak sesuai dengan prokes ya. Kemudian pencahayaan, suhu udara, suhu ruangan, kemudian jendela kami buka semua. Nah, terkait dengan kualitas ruangan ya, kami sudah 2 kali di asesmen oleh tim COVID Surabaya. Yang terakhir tadi ya, hari ini baru saja. Betul ya, alhamdulillah semua ruangan yang ada di Indonesia itu sudah layak untuk digunakan untuk UTBK. Nah, kemudian tadi satu hari ada 2 sesi, jadi perbedaan sesi 1 ke sesi 2. Jadi begitu sesi 1 peserta pulang, maka kami akan mensterilkan ruangan. Ya, kami semprot desinfektan, termasuk jalur yang dilalui, apa tangga atau apa. Kemudian sesi 2 siang, sesi 2 pulang, kami sterilisasi lagi untuk persiapan besok paginya. Ya, seperti itu, Mbak Inggi. Jadi untuk masalah protokol kesehatan ini sudah sangat dipersiapkan sekali oleh UNESA, dan untuk para calon peserta nanti kalau mau update sebelum hari H bisa mengetahui detailnya melalui mana, Pak? Betul, kami menyediakan semua informasi ya tentang UNESA ya, termasuk UTBK ini di sipenmaru.unesa.ac.id. Nah, nanti semua informasi kami letakkan di sana. Ya. Nah, itulah informasi yang valid di sana. Jangan terlalu percaya ke berita sana sini, katanya ini katanya itu, jangan ya. Lihatlah di situs kami yang resmi tersebut. Gitu. Pak Karmin, ada hoax bahwa untuk tes di UNESA dan kawan-kawan yang lain itu harus bawa surat keterangan rapid, itu benar apa enggak itu? Monggo, tadi mungkin kurang jelas, bisa diulangi lagi. Penting. Nah, betul Mbak Pinky, nggak apa-apa ya Mbak Pinky ya. Jadi nggak apa-apa Pak, biar lebih jelas lagi, karena kabar hoax itu kadang-kadang berasa lebih terpercaya begitu Pak, dibandingkan kabar yang dipercaya. Nah, betul. Jadi tadi ada berita ya,
sudah beredar di WA dan macam-macam. Akhirnya kami yang kewalahan ya, jadi call center kami itu yang kewalahan ya. Hoaxnya adalah bahwasanya kalau tes Indonesia itu harus membawa hasil rapid. Nah, itu kan menggelisahkan itu. Padahal itu tidak benar. Jadi kami yang ke Surabaya, UNESA, ITS, UNER, UPN ya sepakat seperti tadi ya, tidak perlu membawa hasil rapid, tapi kami memperketat protokol kesehatan gitu. Baik kalau begitu. Nah sekarang kita kembali kepada Prof. Bambang. Prof, tahun lalu UNESA itu memiliki jalur prestasi tes SPMB ya, seperti kepemimpinan, lalu kemudian agama dan lain-lain. Nah bagaimana Prof dengan tahun ini? Apakah juga berjalan seperti sebelumnya? Ya tetap berjalan. Saya jelaskan secara komplit Mbak begini. Monggo. Jadi setelah proses habis untuk SBMPTN, UTBK, dan mereka sebagian diterima, yang tidak diterima itu di jalur itu bisa masuk lewat jalur SPMB. Nah jalur SPMB itu ada beberapa subjalur. Yang pertama adalah jalur non-tes, jadi tidak perlu tes, hanya menggunakan nilai UTBK di jalur sebelumnya. Itu kami buka kira-kira ada sekitar 5% lah kuota dari yang ada itu. Nah itu kira-kira waktunya seminggu langsung diumumkan. Setelah itu baru dibuka jalur prestasi. Jalur prestasi sesuai dengan pertanyaan tadi, ada prestasi keagamaan, ada prestasi olahraga, ada prestasi seni, dan yang terakhir adalah prestasi kepemimpinan. Insya Allah yang terakhir ini satu-satunya di perguruan tinggi yang saya tahu ya, yang membuka jalur prestasi kepemimpinan. Kami sangat peduli dengan kepemimpinan masa depan bangsa ini. Saya yakin anak-anak yang punya modal kepemimpinan ini, kalau mereka masuk di sini, insya Allah nanti akan jadi pemimpin-pemimpin yang siap. Siapa saja yang boleh masuk adalah ketua OSIS dan sekretaris atau wakil, terserah nama yang ada di situ. Ini dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah. Itu yang boleh masuk di jalur tersebut. Nah, jalur keagamaan sendiri tidak hanya jalur agama Islam, tapi jalur agama yang lain juga kami berikan kesempatan untuk itu. Khusus yang Islam itu ada jalur pesantren, ada jalur tahfidz minimal 10 juz hafal, kemudian ada jalur MTQ. Nah ini semua bisa dimasuki oleh anak-anak yang punya prestasi keagamaan. Olahraga juga ada, olahraga juga seni ada, juga ada, iya. Nah begini, mereka yang berasal atau punya prestasi olahraga tidak harus masuk di prodi keolahragaan, tidak. Mereka boleh masuk di prodi manapun. Sekali lagi, anak-anak yang punya prestasi olahraga, seni ataupun keagamaan tadi boleh masuk di prodi manapun. Tentu saja punya konsekuensi pilihan itu. Kalau saya itu doanya begini, jangan-jangan mereka bisa masuk, keluarnya nggak bisa. Mengerti maksud saya? Jadi sebut saja anak-anak yang terbiasa dengan prestasi olahraga, dia punya obsesi masuk di prodi ke ekonomi katanya. Nah, padahal hari-harinya setelah jadi mahasiswa, mereka banyak mengikuti kegiatan di Pelada atau Pelatnas bahkan. Nah, ini kan biasanya agak sulit menyesuaikan dengan iklim akademis di prodi. Tapi kalau mereka ini misalnya masuk di prodi keolahragaan, dosen-dosennya akan sangat tahu dengan situasi seperti ini. Dan dalam konteks Merdeka Belajar itu justru akan mendapat penghargaan. Saya kira itu yang. Baik Prof, tadi sempat disebutkan ada beberapa jalur ya Prof ya, mungkin boleh diulang kembali. Berarti selain UTBK, UTBK dan SBMPTN ya, jalur apa lagi yang bisa ditempuh oleh para calon dari UNESA ini? Jadi yang terakhir mandiri itu disebut dengan SPMB. Nah SPMB terdiri atas beberapa subjalur. Jalur yang pertama adalah jalur
non-tes UTBK nasional. Yang 5% tadi ya Prof ya? Iya, itu anak-anak yang punya nilai UTBK nasional boleh mendaftar ke sini. Boleh daftar di itu. Nah, jadi mereka tanpa tes. Yang dari Papua, dari Ambon, dari NTT bisa daftar di sini. Kan begitu. Tidak perlu hadir karena sudah punya nilai UTBK. Setelah itu baru dibuka jalur prestasi. Prestasinya ada keagamaan, ada olahraga, ada seni, ada kepemimpinan. Nah, setelah itu akan dibuka lagi yang namanya jalur yang mandiri ini, jalur UTBK UNESA. Mereka itu tes lagi di sini, tes untuk internal UNESA. Tapi kami sebut dengan UTBK UNESA karena juga berbasis komputer. Kalau tahun yang lalu, karena fasilitas ini tidak kami siapkan di kampus, itu dilakukan secara online tesnya. Tahun ini mereka harus hadir di kampus karena UTBK yang nasional juga dilakukan, bisa dilakukan di kampus ini. Untuk kuota sendiri jalur mandiri ada berapa Prof? Total 30%. 30% dari sekitar 6.850-an. 6.580-an, baik. Nah, untuk mahasiswa difabel sendiri apakah juga sudah dipersiapkan ada jalur khususnya? Untuk yang di difabel bidang kami beri SPMB? kesempatan, iya. Difabel kami beri kesempatan, tapi difabel tidak menggunakan embel-embel prestasi. Karena kami membuka kesempatan pada semua anak yang difabel. Tentu saja mereka yang punya prestasi tertentu ada nilai plusnya dan memberikan peluang mereka untuk bisa lebih besar diterima. Anak-anak difabel biasanya akan kami beri beasiswa. Secara nasional, beasiswa untuk anak-anak difabel cukup banyak. Nasional ada sekitar 1.000, Mbak. Ya, kami bisa memberikan itu. Baik, Prof. Bambang, kita harus jeda sesaat lagi dan kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk pemirsa, di segmen berikutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Anda, bersiap-siap, kira-kira siapakah pertanyaan akan dijawab secara langsung dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Serta untuk UTBK SBMPTN 2021. Melihat lokasi ujian sehari sebelum pelaksanaan ujian, secara daring ya. Menggunakan masker, memakai sarung tangan, membawa hand sanitizer, ballpoint, dan juga alat tulis jika diperlukan. Membawa fotokopi ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan sedang duduk di kelas 12. Memiliki suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius, mengikuti prokes, menjaga jarak, dan kebersihan. Bagi peserta disabilitas, tenang, saat di ruangan kalian akan didampingi oleh panitia. Sampai jumpa di UTBK SBMPTN 2021, sampai jumpa di UNESA. Baik pemirsa, kita kembali lagi dan kita masih bahas segala sesuatu mengenai persiapan UNESA dalam menyambut UTBK SBMPTN yang sesaat lagi akan segera berlangsung. Masih bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan juga Ketua Satuan Admisi UNESA, baik Prof. Bambang dan juga Bapak Sukarmin. Di tangan saya sudah ada list pertanyaan dari para pemirsa yang ingin mengetahui lebih banyak lagi. Ada Ibu Lina di Sidoarjo. UTBK, lokasi UTBK UNESA itu ada di mana saja? Kalau jauh jaraknya, apa ada bus kampus? Siapa yang memberikan penjelasan? Pak Karmin? Prof. Bambang? Prof. Bambang. Oh, Pak Karmin, silakan. Jadi kami membuka di 3 lokasi. Yang pertama di kampus Lidah itu ada ada bis kampus ada. Jadi bis-bisnya Pemkot yang membayarnya pakai sampah itu ada. Oh. Ya. Jadi situ menghubungkan ITS, UNER, UNESA. Jadi lewat jalur tengah. Kemudian yang kedua di Ketintang ya. Jadi di Ketintang itu
dekat Jalan Ahmad Yani, sehingga nanti yang pakai angkutan umum ya misalnya bisa turun di Ahmad Yani, di Royal itu, ya itu tinggal masuk, itulah lokasi yang kedua di UNESA, di UNESA Kepintang. Kemudian yang ketiga adalah di Unusa. Ya, di Unusa itu tempatnya adalah di belakang Rumah Sakit RSI Jemur Sari. Nah, di sana juga ada angkutan umum, ya, demo atau apa banyak di sana. Jadi kami sengaja memilih 3 lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Itu Mbak Pinky. Baik, berikutnya ada lagi Bapak Iwan dari Mojokerto. Bapak Iwan atau Mas Iwan ya, karena pertanyaan gini, jika kami tidak lulus UTBK UNESA, berarti Mas Iwan nih, bagaimana syarat-syarat jalur UTBK Mandiri? Monggo, silakan. Iya, seandainya tadi ya Mbak Pinky untuk Mas Iwan atau Pak Iwan ini ya, seandainya tidak diterima di jalur UTBK nasional itu masih ada kesempatan. Gunakan nilai UTBK tersebut untuk daftar lagi. Itu namanya yang saya sebut dengan non tulis UTBK nasional. Mereka cukup mendaftar dengan bukti nilai UTBK itu. Nah, kuotanya secara umum sekitar 5% itu. Jika itu masih belum goal, kalau dia punya prestasi masuk prestasi. Kalau tidak, maka masuk yang reguler. Itu sekitar 20% itu kuotanya ya. Nah, reguler ini UTBK lagi, tapi UTBK-nya UNESA. Pakai tes dan hadir di UNESA. Tes lagi kalau yang ini. Masih ada kesempatan. Kalau dihitung-hitung masih ada 5 saringan ya untuk masuk. Dan persentasenya pun juga cukup besar ya Prof ya? Ya lumayan ini, masih ada 20%. Jadi yang mandiri ini secara umum 30% dari total 6.850-an. Dari total 6.580-an, tapi total pendaftar dan sudah ditutup lebih awal 5 hari sebelum penutupan, totalnya lebih dari 15.000, luar biasa yang ikut untuk tesnya UNESA. Nanti yang mandiri itu kemarin sampai sekitar 15.000 juga mandiri. Oh, yang mandiri juga sekitar 15.000 juga ya, Prof? Iya, mandiri ini harus dipahami bahwa jalur mandiri itu bukan jalur yang paling gampang, tidak, karena biasanya ada calon-calon yang salah memilih, itu masuk ke sini, nilainya bagus-bagus anak-anak, tapi masuknya di jalur mandiri karena inilah mungkin bisa saya sampaikan Mbak ya. Iya. Bagaimana memilih gitu, strateginya itu secara umum, peserta itu harus melihat, mengukur dirinya. Saya itu punya kompetitor di mana, itu harus dilihat. Untuk tahu itu dilihat dulu data tahun kemarin, yang tadi panjenengan bilang itu passing grade atau apalah namanya, di tiap-tiap itu ada. Untuk masuk prodi ini sekian persen yang bisa diterima. Biasanya anak-anak itu tidak melihat faktor ini, jadi dia pengennya apa, padahal di sana rumunannya lebih banyak, sehingga bersaingnya lebih ketat. Inilah. Nah, sisa-sisa di situ yang baik-baik nanti terlempar mandiri. Jadi mandiri pun itu sebenarnya kadang-kadang lebih ketat. Tahun kemarin sampai 17.000 yang daftar. Padahal hanya sedikit yang betul. Prosentasenya ternyata hanya sekitar 30%-an begitu ya, Prof ya? 30% dari ya kalau dihitung malah tinggal 20%. Tinggal 20% saja. Oke, ada satu lagi pertanyaan yang saya mungkin masih sempat untuk sampaikan. Sebentar. Untuk persyaratan surat keterangan bagi kelas 12 yang dikeluarkan sekolah, apa boleh menggunakan hasil print sendiri karena sekolah mengirimkan file dalam bentuk PDF? Prof Bambang atau Pak Karmin? Ya, saya kira enggak apa-apa ya untuk ini. Karena ini pada dasarnya akan kami verifikasi lagi. Dan mereka kan belum tentu diterima. Prinsipnya enggak usah mempersulit orang lain lah gitu.
Kalau bisa awal dipermudah, sudah kenapa dipersulit ya, Prof ya? Ya, di awal-awal sudah dipersulit. Tapi kan nanti kalau insya Allah diterima, itu akan kami verifikasi. Baik, kalau begitu, dan kami ingatkan jangan lupa untuk Anda yang mau tahu lebih banyak seputar UNESA bisa menghubungi, ada call centernya di 082139809950. Sudah ada di layar televisi dan juga ada di Instagram. Kalau mungkin lebih mudah untuk langsung menuju ke Instagram @official_UNESA, atau di Twitter juga ada @official_UNESA sama juga. Lalu kemudian di website ada juga di unesa.ac.id, dan tadi yang khusus untuk mengenai SBMPTN, jangan lupa itu juga sudah ada aksesnya sendiri, sipenmaru.unesa. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan sampaikan lagi bersama dengan Prof Bambang dan juga Bapak Sukarmin, tapi kami akan segera kembali sesaat lagi. SBMPTN 2021. Melihat lokasi ujian sehari sebelum pelaksanaan ujian secara daring ya. Menggunakan masker, memakai sarung tangan, membawa hand sanitizer, ballpoint, dan juga alat tulis jika diperlukan. Membawa fotokopi ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan sedang duduk di kelas 12. Memiliki suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius, mengikuti prokes, menjaga jarak dan kebersihan. Bagi peserta disabilitas, tenang, saat di ruangan kalian akan didampingi oleh panitia. Sampai jumpa di UTBK SBMPTN 2021, sampai jumpa di UNESA. Dan kita memasuki segmen terakhir. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang ingin dibahas, tapi sayang sekali waktu sangat terbatas. Tapi ini mungkin pertanyaan yang sudah sempat ditanyakan, tapi banyak yang masih mempertanyakan lagi. Dari Indah di Kediri, jadi jalur mandirinya dibukanya kapan? Terus teknisnya bagaimana? Pak Karmin saja yang menjawabin. Silakan Pak. Teknis-teknis, ya. Oke. Jadi gini, tadi sama Mbak Indah nih ya. Indah. Jadi Mbak Indah, Di Kediri. jalur mandiri itu kami buka nanti setelah pengumuman SBMPTN ini. Nah, jadi pelaksananya tes itu setelah pengumuman. Jangan masuk. Tapi pendaftaran itu bisa kami buka sebelum pengumuman. Jadi siapa tahu ada peserta yang yakin istilahnya, atau kemarin tidak sempat ikut UTBK ini, atau yakin tidak diterima istilahnya, nah itu bisa mendaftar lebih awal. Jadi perkiraan ya kami pelaksananya sekitar Juni atau Juli. Pokoknya kami menunggu jadwal pengumuman SBMPTN ini. Ya, karena proses mandiri itu adalah proses setelah pengumuman dari UTBK SBMPTN ini. Itu Mbak Indah. Jadi sekali lagi disiapkan saja ya. Jadi siapkan, kemudian tanggal-tanggal nanti silakan berkunjung ke tadi sipenmaru.unesa.ac.id. Ya, semua informasi khususnya yang tentang mandiri nanti kami akan upload di sana. Gitu. Pak Karmin, tadi itu sipenmaru.unesa.ac.id. Oke. sipenmaru.unesa.ac.id, ini segala sesuatu yang berhubungan dengan UTBK dan juga mengenai SPMB juga bisa dilihat di sana ya untuk jalur mandirinya. Betul. Baik. Lalu kemudian kalau kita melihat saat ini dunia pendidikan juga gencar mengimplementasikan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Bagaimana dengan UNESA, Prof Bambang? Ya, tentu kami menerapkan Merdeka Belajar di dalam kerangka Kampus Merdeka itu. Ada yang perlu diketahui oleh masyarakat di dalam Merdeka Belajar itu, Pak, kepada mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar program studinya. 3 semester itu 1 semester di luar prodi di kampus UNESA. Katakan mahasiswa pendidikan matematika 1 semester mau mengambil mata kuliah di beberapa prodi di UNESA boleh. Itu yang kita sebut dengan free shopping. Jadi
shopping yang bebas, dia bebas. Anak-anak yang punya, sebut saja punya startup gitu ya, pengen mengambil mata kuliah keekonomian, Baik. pemasaran di Fakultas Ekonomi dan yang lain-lain. Baik. Ya. Maaf Prof. Bambang nih karena waktu sangat terbatas sekali, kami harus menghentikan untuk penjelasan dari Oke, pertanyaan baik. tadi. Nah, ada satu hal lagi yang sangat teristimewa yaitu kerjasama antara JTV bersama dengan UNESA dengan adanya golden ticket yang bisa didapatkan oleh para peserta tryout yang melaksanakan tryoutnya ini pada tanggal 26 April di acara Sinau Nongoma bareng JTV, dan golden ticketnya ini lebih dari satu golden ticket pastinya, dan ini akan masuk jalur mandiri, betul begitu ya? Ya, jalur mandiri, betul. Baik, kalau begitu nanti untuk lebih jelasnya lagi, sekali lagi ada beberapa jalur yang bisa dihubungi oleh seluruh pemirsa. Ada melalui Instagram, ada call center juga di 082139809950, ada Twitter, ada websitenya juga. Dan jangan lupa ada sipenmaru.unesa.ac.id. Di penghujung acara singkat saja, silahkan dari Pak Karmin dulu, apa yang mau disampaikan? Oke, jadi pesan untuk peserta betul-betul jaga psikologi. Baik. Ya, jadi jangan sampai terlambat sehingga menjadi gugup, ya. Kemudian jangan, kalau perlu alat-alat kesehatan tadi bawanya double, ya. Jadi masker bawa double. Siapa tahu nanti terjatuh kemudian merasa tidak percaya diri, itu akan mengganggu psikologisnya. Baik. Poin kalau perlu bawa 2 atau 3. Begitu dipinjam temannya, dikasihkan saja. Nah, itu Baik. itu penting. Itu hal kecil yang perlu diperhatikan oleh para peserta. Baik, terima kasih Pak Karmin. Dan berikutnya Prof. Bambang, silahkan singkat saja. Ya, siapkan jauh sebelumnya, itu lebih baik daripada kita tergesa-gesa. Intinya itu. Baik, kalau Apapun begitu. dan apapun. Persiapan itu yang paling utama. Baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, dan juga terima kasih Ketua Satuan Admisi UNESA Dr. Sukarmin MPD. Sukses ya untuk persiapan UTBK hari Senin depan sehari sebelum menjalankan ibadah puasa. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sehat selalu. Matur nuwun, terima kasih Prof, terima kasih Terima Bapak kasih, Sukarmin. ya, terima Baik, kalau kasih, begitu, dan pemirsa kami di ingatkan rumah. jangan lupa bahwa ada kerjasama bersama dengan UNESA dan juga JTV untuk tryout di Sinau Nongoma bareng JTV bisa diikuti tanggal 26 April 2021. Dan sekarang adalah saatnya buat saya Pinky Daria harus menyudahi terlebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.